Selamat malam. Halo. Halo, ih ceria banget loh. Italiana lagi di mana sih? Aku lagi di rumah, lagi pada kumpul-kumpul tuh. Wow, rumahnya bagus loh. Di mana sih rumahnya? Kenapa? Daerah mana rumahnya? Siapa tahu tetanggaan. Aku di Cipete. Ya Oh, jauh di jauh. Cipete. Nih tetangga dia nih. Lu deket kenapa Ya Cipete? nggak terlalu jauh lah dari Cinere. Dia adalah anak Jaksel sesungguhnya, kalau gue Jakarta Selatan minggir sedikit. Ya mohon maaf, gue Jakarta Coret kayak Bekasi ya. Sis, kabar baik sis? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Baik juga. Baik dong, Ini Italian ini alhamdulillah. termasuk salah satu partnernya Vero juga ya. Kenapa tuh? Konten kreator. Oh, iya dong. Kan? Di influencer, selebgram ya kan. Italian kita mau nanya dong, kamu nih sekarang masih kuliah, udah kerja, udah lulus atau gimana sih? Aku sekarang baru selesai merangkum SKS aku di S2, sisa tesis doang. Wow. Terus kesibukannya sih ya sekarang lagi promo single baru aja. Nah, kita juga bakal ngobrolin seputar single terbarunya Italian ini, tapi gue penasaran. Lu S1 di mana? Jurusan apa? Terus tiba-tiba muka kayak gini udah S2 loh, luar biasa. Gue kira baru lulus SMA. Aku S1 S2-nya di Al-Azhar. Aku jurusan hukum. Wow, ini banyak ciwi-ciwi pengacara ya. Tadi juga kita habis ngobrol sama Amel Carla, Yes. tapi memang dia masih pursuing her degree in law gitu. Ini banyak yang mau jadi lawyer ya kamu ya? Kamu jadi lawyer atau jadi corporate lawyer? Atau bagaimana ini? Kenapa lo memilih jalur hukum? Wih, jalur hukum. Soalnya ayah sama mama aku dua-duanya akademisnya hukum semua. Terus ayah aku kerjanya juga di bidang hukum, tapi dia PNS. Jadi kayak pas aku mau kuliah, aku kan anaknya clueless gitu loh, kayak emang dunia akademis tuh aku nggak into. Jadi pas disuruh kayak udah hukum aja ya, supaya gampang kalau ada apa-apa ya udah aku ikutin. Ternyata aku enjoy. Emang umur berapa sih Italia? Berarti kan kalau misalnya S2-nya yang ambil 2 tahun atau 4 tahun atau gimana nih? 2 tahun. Berarti let's say lulusan 1 20, 21, umur lo sekarang berapa? 29. Seumuran. Kok seumuran gue sih, lebih tua dari gue. Ya setahun doang. Pantes lah udah S2, tapi kamu berarti awet muda banget ya. Mudah banget, kita sebenernya kayak Jujur. 29. Jujur, kamu tuh kayak baru masuk S1 21, aku iya, pikir gue masih make sense lah 21, hebat Iya, tapi ya. emang kalau aku casting kayak umur 18 sampai 21 tuh masih suka masuk, masih bisa bohong-bohong. Nice. Iya sih, kelihatan banget. Tapi ini sesuatu yang menarik karena akhirnya ada seorang musisi lagi yang ibarat kata berkarirnya di dunia entertainment as a singer, punya karya di bidang musik, tapi ternyata dia punya background hukum juga. Kalau gue dulu sempet tahu itu Marcel Siahaan kan, memang background hukumnya juga oke banget, background musiknya juga, sama Bar Tamu Bolon juga kan, Kak Bara kemarin juga sempat kita wawancara. Nah kalau lo sendiri memang apakah masuk ke dunia hukum ini pure dari orang tua? Tapi kok kalau orang tua sampai S2 loh, biasanya kan orang-orang mentak kayak S1 aja lah, udah gue nurutin kemauan orang tua. Sekarang nih S2. Jangan sedih, aku aja sekarang disuruh beresin tesis terus disuruh cari sekolah buat S3. Mau PH. Itu siapa tuh yang teriak tuh di situ? Gue speechless sih. Aku. Tapi segitu inikah nyokap bokap lo, segitu semangatkah nyokap bokap lo untuk memang lo Jadi harus aku into background pendidikan? keluarganya emang background keluarga yang super duper akademis banget. Jadi emang mereka bener-bener kayak pokoknya kita harus pinter gitu katanya. Kita mau nyari uang sampai berdarah-darah buat jadi pinter nggak apa-apa, yang penting kita harus pinter, harus punya knowledge, harus punya skill. Kalau ayah aku sama mama aku sih kayak gitu orangnya. Gue suka nih statementnya, mau sampai berdarah-darah kayak yang penting kita harus pinter Karena ya. emang warisan yang paling berharga dari orang tua itu adalah pendidikan, dan itu Pola nggak bisa pikir. digantikan. Karena Betul. walaupun nanti misalnya diwaris ini harta benda sama keluarga kita, tapi kalau kita nggak punya kemampuan dan pengetahuan pasti akan habis juga. Iya benar, makanya Jadi itu paling pola penting pikir. itu. Nice. Pengetahuan. Terus gue suka nih, tadi ada si Italiannya sempat bilang gini, udahlah hukum aja, kalau misalnya kenapa-napa ntar gampang, dia bilang gitu. Tidak semudah itu ya Fulgoso ya.
Anyway, gue sempat pengen ngobrol dikit nih seputar kemarin gue sempat bawain Bertanya Italia ini loh di insert siang apa insert today ya. Pokoknya ada permasalahan kamu dengan sebuah klinik kecantikan di Jakarta. Nah, kalau itu update-nya gimana dan lo sebagai S2 hukum itu menyikapinya gimana? Sebenarnya sih meskipun aku belajar hukum, tapi aku juga manusia juga ya. Waktu itu aku benar-benar melakukan kesalahan dan tidak sengaja bereaksi. Dan aku nggak tahu dampak reaksi aku tuh benar-benar merugikan orang secara material dan perasaannya. Jadi waktu hari itu aku dikabarin ternyata mereka marah. Abis itu aku belum dapat kesempatan buat menjelaskan, katanya pas ketemu aja, ternyata pas kita bertemu dan mediasi, pihak ya halo Italia nih Topiknya agak berat sampai internetnya down. iya ya. Bentar, ini Mudah-mudahan mungkin sinyalnya- nggak gara-gara pertanyaan gue terus tiba-tiba dia downin internet ya. Jadi kayak, halo, udah balik lagi belum? sinyalnya hilang. Oke, lanjut. Pindah posisi. Terus lanjutannya pada saat itu pas kita ketemu mediasi ternyata aku ngobrol sama pihak kliniknya, terus aku minta maaf dan menurut aku sebenarnya kalau dipanjang-panjangin sebenarnya aku juga dapat, maksudnya kayak ada beberapa pasal emang aku beneran salah gitu, tapi untungnya dari pihak kliniknya mau memaafkan, kita saling maafin, cuman kita nggak terlalu blow up karena kita takut dibilangnya settingan. Jadi ini sebenarnya sebagai pelajaran buat orang lain juga, maksudnya kayak apa yang ditaruh di sosial media tuh harus dipikirin karena ternyata pihak kliniknya marah karena mereka pikir aku tuh suruhan orang gitu loh, padahal aku cuma viewer. Jadi udah aku jelasin dan semuanya sekarang baik-baik aja, dokternya juga, ownernya juga sama aku juga baik-baik aja, terus PR-nya juga baik-baik aja, jadi semuanya sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ini gue seneng nih, ini karena agak sedikit menarik dan kayaknya gue merasa kita berbicara dengan orang yang tepat gitu kan. Kalau kita googling di sosial media, kasus lo dengan sebuah klinik itu ada beberapa portal berita tuh yang posisinya tuh loh, kok di portal berita ini begini, portal berita ini begitu, beda gitu. Kita nggak tahu gimana posisinya. Tapi yang gue tangkap dari omongan lo tadi bahwa lo tuh sebagai customer yang datang dan ibarat kata mereview as a customer. Cuman gue juga nggak tahu karena gue nggak melihat postingan lo yang seperti apa gitu kan ya. Jadi sampai akhirnya dia pun menyadari bahwa dia tuh ada, oh iya ternyata menurut pasal ini gue salah. Kalau menurut gue awam yang nggak tahu apa-apa, yang ditanya begitu gue kayak lah kan dia customer ya, dia nge-review. Mungkin ya reviewnya memang agak sedikit salah. Tapi kita pengen tahu sebenarnya tuh duduk masalahnya seperti apa, terlepas dari gimana-gimana ya. Ini jadi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin juga kita yang punya followers lumayan banyak, datang ke sebuah tempat, mau makanan, mau klinik atau apapun. Jadi kita bisa hati-hati nih, oh ternyata ada pagernya loh buat komentar-komentar. Boleh ceritain nggak Italiani? Jadi waktu itu posisinya adalah yang aku lakuin karena kenapa aku salah dan dapat UU ITE karena aku tuh bener-bener pas keluar dari klinik tuh bener-bener marah banget dan aku nggak sadar ternyata yang aku lakuin tuh kayak bener-bener keterlaluan aja gitu. Maksudnya sebenarnya kamu benar, aku kan konsumen, aku boleh aja komplain, tapi ada beberapa kata yang memang keterlaluan. Contohnya di situ aku bilang kayak PR-nya jelek. Itu masuk kasus body shaming. Terus abis itu aku menghimbau orang-orang karena aku di situ bilang kayak kalau lo nggak punya banyak waktu jangan ke klinik, itu juga salah. Jadi kalau mau komplain boleh, tapi harus ada yang diproses kata-katanya gitu loh. Jadi harusnya kata-kata yang nggak perlu itu tuh aku nggak usah ngomong. Kalau mau komplain aja, itu sebenarnya harusnya nggak perlu jadi masalah. Tapi aku ada beberapa yang karena aku emosi dan hari itu kayak banyak banget yang aku pikirin dan emang aku buru-buru kejadiannya, makanya aku ngeluarin kata-kata tuh yang kayak pas aku pikirin lagi kayak oh iya ya ternyata gue selalu ngomong kayak gitu, ternyata itu hurtful banget ya buat orang. Ternyata dengan gue ngomong kayak gini bukan cuman gue doang yang rugi, ternyata dia juga rugi secara material. Makanya aku pas minta maaf sebelum press con pun aku in person minta maaf sama 2 orang
pihak Bening, aku bilang kayak aku minta maaf, aku nggak tahu kalau dampaknya sampai kayak gini, dan aku pikir juga goals aku tuh kan bukan jadi selebriti, aku musician gitu kan ya. Jadi kayak untuk jadi heboh kayak gitu kemarin tuh kayak aku juga kaget banget, makanya aku bilang kayak itu bukan goals aku dan aku bukan orang sorohan lain. Abis itu setelah kita maaf-maafan baru kita preskon di depan teman-teman dari media gitu. Tapi keren, Jadi patokannya keren. intinya kita boleh komplain, harus pada tempatnya. Kalau bisa cari nomor customer service-nya. Yes. Kalau misalnya nggak dapet, kalau bisa pakai kata-kata yang bener gitu. Jangan Nice. marah-marah menggebu-gebu gitu, jangan gitu. Betul. Mungkin kalau misalnya lebih- emosi banget kita bisa cerita ke teman kali ya, Bo. Gue tuh kemarin gini. Gue beli makanan ini, aduh parah banget deh rasanya. Tapi itu ke teman aja, begitu udah sosial media dan kita punya followers yang banyak, kita jadi punya tanggung jawab tersendiri ya. Jadi ada border tertentu. Tapi gue salutnya sama dia. Ya, sekarang dia berhati besar juga ya. Betul. Dan mungkin saran lagi kayak tadi kan kalau kita habis dari tempat seperti itu, kalau misalnya mau komplain ya itu tadi bisa langsung komplain depannya. Kan ini sama aja kayak lo, kita misalnya ada masalah terus gue ngomongin lo di belakang atau di sosial media, lo gak akan pernah tahu gitu kan. Maksudnya lo gak akan berubah. Lebih baik kayak udah gue ngomong langsung aja. Sebenarnya komplain aku tuh ada beberapa poin yang memang itu kayak sebagai customer, tapi emang ada beberapa perkataan yang emang nggak pantas aja gitu. Kayak aku pas ketemu PR-nya Kak Tasya itu, aku langsung ngomong kayak dia bilang kan sama aku kayak the day itu kejadian aku langsung maafin kamu, aku langsung bilang God bless this person. Aku tuh di situ langsung nangis kayak aku nggak tahu kalau dampaknya segitu, makanya aku minta maaf itu kayak terlalu berkali-kali sama Kak Tasya. Jadi kayak aku kan sering campaign kalau nggak semua orang tuh menerima bulian itu tuh tarafnya sama. Karena aku sering dibully, aku pikir dengan ngatain dengan perkataan yang tadi aku sebutin itu tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Ternyata dia tuh nangkepnya tuh nggak segitunya, dia tuh segitu hurtful ya. Jadi kayak lain kali kalau kita mau ngomong sesuatu kayak gitu, apalagi yang bersifat negatif ngomongin ke orang tuh benar-benar harus dipikirin banget gitu. Makanya itu yang bikin aku sangat berhati besar dan rendah diri untuk tidak memperpanjang kasus itu dan pengennya maafkan aja gitu. Nice, Dan mereka juga keren. menyambut dengan baik kok. Ini jadi Keren, akhirnya keren, jadi pelajaran keren. buat kita juga untuk di dunia influencer dan pengguna sosial media dengan bijak. Anyway, Italia nih boleh agak mundur dikit nggak nih kameranya nih biar kamu kelihatan Biar dengan lebih baik. full, ya. Nah, oke, aman? Oke. Aman, Tim? Aman ya. Oke. Tadi kan kita udah ngobrolin nih ya recent pemberitaan tentang kamu. Tapi sebenarnya kita tuh penasaran banget nih, awal mula kamu memulai karir kamu mungkin di dunia musik dulu kah atau di dunia acting dulu kah? Boleh ceritain dikit nggak sih sebenarnya awal sepak terjang kamu nih sebagai entertainer itu dimulai dari mana? Kalau karir yang benar-benar karir itu aku mulainya main sinetron musical di salah satu TV swasta. Bareng Hana Al Rashid gitu-gitu. Itu tahun berapa ya, kayak 6 tahun lalu deh. Itu tapi karir yang benar-benar serius gitu kan. Emang mulainya tuh dari music, tapi kalau karir nyanyi aku udah mulai dari 3-4 tahun lalu deh kalau nggak salah. Cuman aku baru gabung sama 100 Music, labelnya Young Lex itu 2 tahun terakhir. Oh, oke. Gitu. Sekarang kamu bergabung sama label musiknya Young Lex ya. Nah, ini nanti kita Iya, akan makanya kemarin sempat nge-host di Netizen kan sama Kak Jedar. Oh iya. Kita iya. bakalan kulik lagi nih nanti ya seputar dengan ini kan kamu baru aja ngeluarin satu single ya. Yes. Dan yang menurut aku nih menarik banget nih judulnya. Buat. Judulnya tuh Iya. itu ada yang teriak muak nggak sih di sana nggak ya? Serius? Teman-teman aku semuanya pada suportif. Pada datang nonton Keren. bareng ya. Nonton bareng dia live interview loh. Nontonnya di Instagram ya. Nah, tapi- orangnya di sampingnya tapi tetap lihat sini. Halo teman-teman Italia ya kan. Sangat suportif sekali. Nah, sebelum kita masuk ke tentang lagu itu ya, lebih mengulik lagi. Tapi aku penasaran, ini kamu jago nyanyi itu dari kapan sih? Apakah itu adalah gift? Sebenarnya aku tuh punya keinginan selalu bisa pengen nyanyi gitu. Kayak dia nih suaranya bagus. I know. Kalau kamu sendiri tuh kayak awal mula kamu belajar vokal tuh di mana? Atau emang kamu udah gifted aja sih? Sabar Fer, sabar. Sebenarnya aku nggak pernah belajar kayak les nyanyi gitu, nggak pernah. Cuman dan cita-cita aku dari awal bukan mau jadi penyanyi, maunya jadi announcer radio atau enggak jadi pramugari.
Oh, Nah, jauh satu ya. hari mama aku ngasih aku izin buat nonton petualangan Sherina zaman dulu. Oh iya tuh, sering main Goteka. Iya, nah abis itu pas aku nonton petualangan Sherina, abis itu aku jadi obsesi nyanyi-nyanyi sambil acting, sambil nari. Nah tapi kan abis itu follow up musical di Indonesia kan gak banyak, banyakannya di Broadway. Terus aku kan dulu kan anak kampung di Makassar yang gak ngerti apa-apa, jadi ya udah aku cuma denger apa yang ada di radio. Akhirnya pada saat itu aku memfollow up diri aku dengerin Britney Spears, Mariah Carey, album pertama Beyonce, album pertama Alicia Keys. Jadi kayak awalnya tuh dari situ kenapa aku bisa interest sama nyanyi dan nguliknya R&B tuh gara-gara aku emang dari pertama kali taruh speaker di kuping aku tuh aku didengerin R&B. Italiani Akmal, sekarang nyanyikan lagu Britney Spears favorit kamu. 3, 2, 1, go! With the taste of your lips, I'm gonna run. You're toxic, I'm slipping under taste of the poison paradise. I'm addicted to you, don't you know I'm toxic. Teng, Wah, jangan-jangan nih lagu favorit kamu I'm juga jadi addicted to you. inspirasi dia jadi bikin lagu muak. Ini kan dari hubungan yang toksik kan? Sabar Fer, sabar memang. Sabar Fer. Tapi kita boleh ngobrol langsung ke lagu kamu aja ya. Muak. Boleh. Wow, excited banget. Ini ceritanya gimana? Siapa yang menulis kah? Terus bagaimana proses pembuatannya? Boleh nggak Yes. cerita sama Insertizen semuanya? Jadi lagu Muak itu adalah respon aku terhadap toxic relationship, abusive relationship untuk menginspiring teman-teman yang takut keluar dari hubungan yang seperti itu karena cewek-cewek sekarang atau cowok-cowok sekarang itu tuh pada kalau bucin tuh kayak apa jadi yang penting gue sama dia itu tuh kayak aku buat untuk menolong teman-teman yang lagi ngalamin itu gitu. Yang nulis aku itu based on ceritanya Julian Jacob waktu baru putus. Wow, oke. Terus itu aku gabung sama cerita aku di masa lalu, aku pacaran 5 tahun juga dulu digebugin, suka dikata-katain. Akhirnya aku combine jadi satu, tapi aku kemas dengan kata-kata yang ringan tapi deep. Waduh, gue malah kamu penasaran 5 malah sama. tahun in abusive relationship, kok kamu bisa tahan ya sayang? Kamu kan anak hukum juga tuh, kamu gak pengen nuntut dia pakai undang-undang apa gitu? Jadi aku itu emang anaknya tuh itu first experience aku pacaran. Aku pacaran umur 20, pertama kali banget aku pacaran. Terus pacaran itu aku baru ngerasain pacaran sama orang yang 3 tahun lebih tua dari aku. Terus kayak aku merasa kayak, wah pacaran tuh kayak gini ya. Jadi aku jadi kecintaan dan tapi nggak ngerti apa-apa. Oh, kecintaan. Jadinya kelamaan karena jadi akhirnya kayak ini cinta pertama aku harap ini cinta terakhir ya ampun, aku sama juga kayak gitu-gitu loh hayalan Disney. Nah, kalau bucin-bucin nih pas nih Vero nih. Kadang-kadang gue ngomong Kamu bintangnya apa sih? Aku Gemini, kamu apa? Gue Gemini. Aku Aquarius. Gue Gemini, Gemini lo gitu gue nggak? Gemini tapi gue gak kebucinan jujur. Karena kayak dari Iya, kecil. tapi kalau Aquarius itu cocoknya sama Gemini. Jadi kalau mendingan cari suami Gemini. Pacar aku dulu juga Gemini, lama juga tapi udah jadi mantan. Ya. Gue malah penasaran banget sama, karena tadi dia bilang kan bahwa ini adalah salah satu track recordnya Julian Jacob sama Sapose sis. Kayaknya Ada malah, deh. Marian Jola kan baru putus, pasti yang sama Marian Jola. lu jangan nyebut namanya mah. Jola masa kata Vero. Doi kan putusnya terakhir sama Marian Jola. Tapi ini tahun berapa sih emangnya? Oke, keluar aja deh. Ini tuh tahun berapa dibuatnya? 2020 kah? 2019 kah? 2018 kah? 2019 bulan Desember lagu ini. Nah, Oh. 2019 bulan Desember. Iya doi, tutup. Oh, tutup ya? Emang? Tutup. Oh, ya ada. Tapi kan ini combine, jadi toxic-toxicnya ini tuh dari kisahnya Italia. Tapi broken heart-nya mungkin, patah hatinya, sedih-sedihnya tuh dari Julian Jacob. Sekarang kan memang dia juga terlihat cocok banget nih sama Marion Jola. Udah sampai waktu itu ke Kupang juga kan, nyamperin. Terus kayak harus putus. Aku nggak tahu. Nanti Vero aja. Aku nggak tahu. Aku nggak berani ngomong ya. Wah, aku penasaran tapi dia tidak berani ngomong. Tapi kita penasaran sama lagu muaknya seorang Italia. Boleh nggak sih nyanyiin full songnya boleh juga atau half songnya. Mau pakai minus one, mau pakai akang gendang, mau pakai gitar terserah udah. Pokoknya yang penting bagus dah. Lagu nyanyi aja ya, soalnya aku nggak prepare. Boleh. Ayo udah gue jadi akang gendangnya. Temponya mana ya, Fer? Che
bisa lagi aku lanjutin, gak mau lagi dibohongin buat aku buat, mending kita ini udahan, gak usah lagi diteruskan. Aku sudah muak. Sadar diri, kamu jangan playing victim lagi. Victim lagi, udah selingkuh harusnya sadar diri. Wow. Dapat clue nggak dari liriknya? Dapat. Oh, jadi dia selingkuh. Siapa? Sumpah gue penasaran banget nih siapa yang selingkuh. Iya, lu tanya aja langsung sama nulis lagunya gimana? Gak, aku gak ngerti. Gak ngerti, tapi gue cukup... Gue tahu sih siapa yang selingkuh pasti. Sabar ya, gak boleh ya, jangan dibokap. Apa dibokap ini, jangan, nanti dia di-issue lagi sama orangnya. Tapi gue malah penasaran banget karena si Italia ini kan dengerannya R&B. Terus dia nulis lagunya tuh agak-agak nyerempet ke rap kalau menurut gue ya, dapat R&B. Soalnya ada Young Lex di situ manajemennya. Oh, jadi based on management ya, sister ya. Oh, ya tetap harus ada. Gak sih, sebenarnya reference aku sekarang tuh R&B sekarang kan kayak kayak Ariana Grande, mereka udah semi nyanyi semi rap gitu kan. Yes. Jadi kayak di Indonesia itu terakhir ada penyanyi cewek R&B tuh yang se-R&B itu cuma Dewi Sandra doang. Tahun lalu ada Nicki, tapi Nicki karirnya di Amerika. Aku pengen mengeduket orang Indonesia bahwa genre musik di dunia, apalagi di sini tuh nggak cuma dangdut sama pop aja. Karena kalau pop kan udah ada Isyana, udah ada Raisa, udah ada Maudy Ayunda, Mawar De Jong. Maksud aku pengen jadi orang yang balikin lagi nuansa musik R&B di Indonesia gitu. Makanya aku stick to R&B. Meskipun kadang-kadang orang bilang kayak itu kok idealis banget, kok itu susah banget, itu kok kayak susah dicerna segala macam, terserah. Menurut aku kalau misalnya mau mengedukasi udah dicekokin aja terus. Siapa itu nongol? Itu ada siapa? Aduh, gemes sekali. Hai cantik. Iya gitu, jadi kayak aku berusaha aja setiap, ini kan single ketiga aku di label aku 100 Music, jadi aku nggak pernah keluar genre, selalu tetap stick di R&B. Wih, canggih. Tapi gue penasaran deh, karena memang kalau lo lihat di headline-nya atau lo googling gitu ya, Italian Iqmal, tagline yang pertama keluar adalah selebgram. Padahal tadi juga si Italia ini dibilang bahwa gue tuh lebih pengen terkenal jadi musician gitu kan. Musisi malah bukan penyanyi ya, musisi. Kalau penyanyi kan ada yang nggak bisa nyanyi, dijadiin penyanyi. Kalau selebgram juga kan ya. kayak semuanya nggak ada yang salah. Aku takut nanti ada yang salah. Semuanya nggak ada yang salah, cuman aku lebih pengen mau, karena I started from nyanyi, I wanna finish it with nyanyi juga. Jadi kalau misalnya ditanya aku apa, ya aku penyanyi, aku musisi bukan selebgram. Makanya aku juga kayak, selebgram, aku nggak ngerti apa ini gitu. Mungkin karena kamu deket sama Young Lex kan juga influencer gitu kan. Jadi kayak, iya selebgram gitu ya. Tapi ya terlepas kamu mau atau enggak nih kan, karena kamu menjadi persona di digital atau di sosial media, pasti persepsi selebgram itu bakal nempel di kita. Atau mungkin sekarang disebut content creator or influencer. So called. Nah, kamu sendiri nih sebagai selebgram ya, mungkin di luar daripada kamu jadi musisi, kan kamu pasti bikin konten juga nih. Apa sih suka dukanya kamu sebagai selebgram? Pernah nggak dapet komen dari netizen yang bikin kamu sampai super down, atau kamu sakit hati, atau kamu sampai ya jelek-jeleknya sampai depres gitu, atau anxiety? Sampai depres itu enggak sih, tapi lebih ke awal pertama kali aku sign kontrak aku sama 100 Music itu dempet banget image aku sama Young Lex. Karena langsung didempetin kan kontennya sama dia terus untuk nge-boost waktu itu awal-awal sebelum rilis single pertama, strategi marketing. Pas aku keluar, padahal aku kontennya nyanyi, nggak ngapa-ngapain, tapi tetap aja komen tuh jahat banget dan lebih ke sexual harassment gitu loh, komen-komennya awalnya. Yang aku pikirin bukan diri aku, yang aku pikirin ini gimana ya mama aku kalau baca komennya. Terus seminggu itu aku diem karena itu video itu dalam waktu 5 hari langsung 1 juta views. Terus dan komennya tuh banyak banget, hampir 2.000 kalau nggak salah. Terus pas aku baca, lama-lama hurtful juga. Soalnya aku kan tipe orang yang masuk kanan keluar kiri, tapi ternyata aku nggak sekuat itu. Terus habis itu yang aku pikirin juga, ini mama aku kalau baca perasaannya kayak gimana ya. Terus tiba-tiba mama aku telepon, kata mama, tenang aja, mama tahu anak mama kayak gimana.
Terus jalan aja terus nggak apa-apa, nggak usah dirungsingin kata si mama gitu kan. Ya udah akhirnya sering berjalannya waktu komen-komenku, soalnya komen-komen yang masuk tuh nggak ada yang kayak yang jahat kayak lo gendut sering sih, apa ya, komen jahat tuh kayak gimana aku nggak ngerti. Cuman yang paling jahat tuh menurut aku lebih ke sexual harassment, kayak lo lagi nyanyi apa lo lagi kayak gitu-gitu loh, kayak hah kan gue nyanyi gitu. Itu yang kayak kok orang ngeliatnya ke situ ya, bukan ke sisi nyanyi ya. Tapi ya udah, yang penting mamaku udah nggak apa-apa, aku udah bodo amat sekarang gitu. Tapi gue suka deh. Tapi nggak kapok ya berarti ya? Nyokapnya ini juga tahu, nyokapnya juga tahu gitu bahwa pengakuan yang paling dibutuhkan dari seorang manusia itu kan dari orang terdekat gitu ya. Dia wondering gitu kayak nyokap gue kalau baca gimana ya, tapi nyokap juga langsung bilang that's okay, I know my daughter is kayak gimana gitu. Jadi kayak dia tetap jalan aja walaupun ada netizen-netizen yang buset. Ya kadang-kadang netizen tuh agak-agak aneh ya, karena pikirannya kemana gitu, yang kita kadang-kadang nggak sampai ke situ gitu, tapi netizen tuh bisa sampai kayak gitu. Tapi lo keren sih, tetap berjalan gitu kan ya. Iya, awalnya kasus yang kemarin aja itu mamaku tahu gara-gara nonton insert loh guys. Wow, nice. Memang kita semua ini sahabat mama-mama. 3 kali sehari kakak, jangan sedih. Karena aku setiap punya masalah aku coba buat beresin sendiri sampai aku mentok, oke gue nggak kuat, baru aku telepon orang tua. Kalau nggak aku selalu selesai sendiri. Terus pas kemarin kayak, mama lihat di insert, kamu kenapa? Gak masuk penjara kan? Udah mama, udah damai kok, orangnya udah baik, udah mau berbaikan kayak gini-gini. Jangan masuk insert tuh yang berprestasi, bisa gak sih? Kata mama gitu. Ya kali ini kita berikan tepuk tangan dulu karena Italia ini kita undang sebagai bintang tamu ya. Tapi kita senang banget lah kita bisa tahu bagaimana sisi lain dari seorang Italiani juga, tahu karyanya juga, dan akhirnya kita tahu bahwa oh dia tuh pengen memang dikenal sebagai musisi dan juga orang yang berkarir dan berkarya juga. Anyway, harapan kamu Italia ini gimana nih? Mungkin buat karir kamu ke depannya atau mungkin buat dunia musik Indonesia atau gimana, terserah. Plus juga kamu boleh promoin apa aja yang ada di depan kamu nih, next project kamu, segala macam, silahkan. Wow. Harapan aku semoga semua karya-karyaku diterima sama masyarakat Indonesia, karena percayalah tidak ada yang lebih berbahagia untuk aku daripada musik aku didengerin sama semua orang dan menginspirasi orang dan menolong orang keluar dari masalahnya. Karena aku sendiri juga banyak banget masalah yang aku pikirin, tapi aku keluar dari karya orang lain. Aku pengen jadi orang kayak gitu, menginspirasi. Yang kedua, semoga semoga single Muak ini bisa diterima lagi sama masyarakat, dan nanti akan ada sequelnya di single berikutnya. Itu untuk encourage cewek-cewek insecure juga yang udah dirusakin gara-gara Muak. Hatinya udah dirusakin karena Muak, banyak yang insecure kan. Nanti akan aku rilis sekitar 2 bulan lagi. Dan semoga kita semua sukses terus. Amin. Untuk segala doa-doa terbaik dari Italiani Akmal, kita boleh angkat tangan kita dan kita katakan satu Indonesia, bilang amin. Amin. Italiani, terima kasih banyak karena kamu udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita, berbagi sama-sama cerita banget. juga. Aku tuh seneng banget pas manajer aku bilang kayak Insert Live pengen ngobrol sama kayak, kayak who am I gitu loh, kayak terima kasih banyak. Aduh, humble banget ya nih anak. Akhirnya kita tahu loh bahwa kamu ternyata umurnya 29, lulusan S2 hukum loh. Terus juga akhirnya kita tahu ada quotes-quotes. Thank you banget buat obrolan hari ini. Semoga kamu sukses terus, sehat, dan nanti 2 bulan lagi Sehat-sehat ya. pas launching single kita yang terbaru ngobrol lagi ya. Asik, terima kasih. Terima kasih. Terima Bye-bye.